Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua, para pembelajar antropologi dan ilmu-ilmu sosial. Masih dalam program mengenal antropologi. Kali ini sesi 3, membahas ruang lingkup antropologi. Bahasan ini akan lebih menggambarkan sebetulnya keadaan antropologi awal ya, berkenan dengan awal antropologi di Amerika Serikat berdasarkan referensi yang ada. Nah, penegasan ini perlu dibuat karena faktanya bahwa keberadaan antropologi itu memang berbeda-beda ya di setiap pusat ilmu pengetahuan. Apa yang dituangkan di bawah ini sebagai katakanlah tentang 4 bidang utama konsentrasi antropologi itu tidak demikian halnya dengan antropologi di Indonesia misalnya. Gejala serupa sudah disinyalir sejak lama oleh pakar-pakar antropologi termasuk Profesor Kuncharaningrat bahwa di Indonesia arkeologi contohnya belum pernah dihubungkan dengan antropologi Indonesia. Begitu juga dengan etnolinguistik. Walaupun di beberapa pusat ilmiah dunia etnolinguistik atau antropologi linguistik itu bagian dari antropologi, namun di Indonesia secara pengajaran di kampus-kampus itu sudah terpisahkan sejak lahir. Ya. Hal serupa agaknya terjadi terhadap antropologi biologi. Antropologi biologi diajarkan di Fakultas Kedokteran UGM oleh Profesor Yakob dulu. Sementara di program studi antropologi lainnya di Indonesia, mata kuliah tersebut hanya diajarkan 1 semester atau mungkin 2 semester saja. Akhirnya antropologi di Indonesia itu lebih fokus pada antropologi sosial budaya secara umum ya. Mungkin sedikit berbeda di antropologi Universitas Airlangga Surabaya ya. Nah, inilah sebetulnya dalam referensi ya, buku-buku referensi kita tahu, bisa lihat inilah 4 bidang konsentrasi utama antropologi, khususnya saya katakan tadi di Amerika Serikat. Keempat konsentrasi utama ini saling berkaitan. Satu, antropologi biologi, biological anthropology, arkeologi, kemudian sosio cultural anthropology dan linguistik. Ini seperti kita kutip dari berbagai sumber ya, seperti Big, Harris, Kissing, Kotak, sebagainya. Nah, antropologi biologi yang nanti akan kita bicarakan itu satu sama lain dengan bidang-bidang lainnya itu saling berhubungan, saling terkait. Kenapa? Karena ada orientasi holistik ini, ya. Jadi orientasi holistik ini adalah satu hal yang perlu ya dibicarakan. Itu cara pandang, cara melihat sesuatu secara menyeluruh ya, dan dari segala sudut dan terintegrasi. Nah, suatu pendekatan yang memperlakukan keseluruhan whole sebagai lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya ya, the sum of its part. Nah, berasal dari sebuah ide ini holistik ini ya, bahwa suatu unsur tak dapat berdiri sendiri tanpa interaksi dengan yang lain, dan ini tak lepas dari perspektif fungsionalisme dan strukturalisme.
Holistik ini berlaku untuk manusia yang merupakan subjek pengetahuan antropologi. Tubuhnya, barang dan peralatannya, masyarakat dan kebudayaannya, serta bahasanya. Jadi itu semua bertali temali, berkaitan satu dengan yang lain. Jadi pendekatan holistik itu adalah intradisciplinary dan interdisciplinary sekaligus keduanya ya. Nah, holistik ini berlaku dalam aktivitas penelitian dan pengkajian pada masing-masing bidang konsentrasi tadi. Nah, jadi kenapa ada 4 bidang? Kenapa bisa dipersatukan? Kalau menurut Bir itu karena ada orientasi holistik ya, yang barusan kita kita bicarakan. Nah, sekarang coba kita lihat antropologi biologi ya. Sebetulnya ini sudah juga kita bicarakan sebelumnya ya. Nah, antropologi biologi itu terbagi kepada 5 kekhususan, kespesialan gitu ya, specialty. Apa itu? Yaitu paleoantropologi. Nah, itu membahas mengenai evolusi manusia melalui fosil-fosil yang ditemukan ya, direkonstruksi bagaimana perkembangan. Nah, kemudian tentang genetika manusia ini juga kita sudah bicarakan sebetulnya ya dalam sesi sebelumnya. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan manusia itu juga menjadi salah satu kekhususan ya di dalam antropologi biologi. Bagaimana manusia itu bertumbuh dan berkembang itu menjadi juga perhatian. Kemudian plastisitas biologi manusia ya, kemampuan tubuh manusia mengatasi tekanan-tekanan seperti panas, dingin dan ketinggian ya, itu menjadi hal yang diperhatikan oleh antropologi biologi ya. Misalnya orang yang tinggal di ketinggian sampai 1000 atau 2000 meter di atas permukaan laut. Di sana misalnya oksigen yang sudah semakin tipis ya, sehingga harus memerlukan tenaga yang besar ya untuk menghirup ya. Jadi sehingga paru-parunya misalnya kerja keras, dan itu akhirnya membuat dada atau rongga dada itu semakin besar ya untuk orang-orang yang tinggal di ketinggian seperti itu. Kemudian primatologi itu yang kelima, juga kekhususan dalam antropologi biologi ya, itu mempelajari biologi primata ya, evolusi seperti apa, kehidupan sosial primata. Nah, ini juga kita sudah bahas pada sesi kedua ya. Pada sesi kedua yang lalu kita juga sudah membahas soal ini. Nah, kemudian arkeologi ya, arkeologi. Nah, tepatnya arkeologi antropologi. Arkeologi antropologi, nah ini bertugas mengkonstruksi, mendeskripsi dan menginterpretasi pola-pola perilaku dan budaya manusia dengan mempelajari tinggalan-tinggalan materialnya. Nah, tinggalan-tinggalan dapat berupa artefak ya, barang-barang yang dibuat, digunakan atau dimodifikasi oleh manusia seperti alat-alat, senjata, tempat berkemah, bangunan-bangunan, dan juga sampah. Nah, sampah itu satu hal yang penting ya, diamati, dipelajari, diklasifikasi, digolong-golongkan, karena dari situ kita bisa mengetahui banyak hal juga ya, mengenai kehidupan, mengenai konsumsi gizi dan sebagainya manusia. Nah,
Itu berlaku untuk manusia masa lalu ya, manusia katakanlah prasejarah misalnya ya. Itu juga bisa dari sisa-sisa makanan, tumbuhan atau apa yang dikonsumsi, sisa-sisanya itu bisa dipelajari dan dari situ bisa direkonstruksi bagaimana pola konsumsi, pola makan mereka pada masa itu. Hal serupa untuk juga sampah manusia masa kini ya, manusia yang sudah masuk periode sejarah ya, itu sampahnya itu juga bisa dipelajari, diklasifikasi, digolong-golongkan, dan dari situ kita bisa merekonstruksi sebetulnya kehidupan yang manusia ya terkait dengan katakanlah konsumsi makanan, yang lain-lain, jenis-jenis makanannya, pakaian, dan upaya-upaya untuk mengadakan makanan tersebut dan lain sebagainya. Nah, jadi artefak atau apa namanya, barang-barang, juga benda-benda, alat-alat itu sangat penting ya. Nah, itu tadi, jadi arkeologi itu ada bisa prehistori dan zaman histori, artinya zaman manusia sudah mengenal tulisan ya. Itu tentu beda-beda di setiap tempat karena sampai hari ini juga mungkin masih ada ya manusia yang masih tidak mengenal tulisan mungkin di beberapa tempat. Nah, akhirnya mereka tidak bisa misalnya menuliskan, menyimpan cerita masa lalu mereka karena dia tidak mengenal tulisan ya. Ya paling dengan cerita apa namanya dari mulut ke mulut ya, oral, tradisi lisan, paling begitu. Jadi tidak bisa dia merekamnya dalam sebuah tulisan yang bisa disimpan misalnya dalam berbagai naskah atau yang lain-lainnya. Nah, kemudian subdisiplin selanjutnya itu antropologi yang ketiga ialah antropologi linguistik. Nah, jadi antropologi linguistik ini mempelajari bahasa dalam konteks sosial dan budaya. Nah, lintas ruang dan waktu. Ya, lintas ruang misalnya di mana ya, di wilayah mana, katakanlah daerah mana, provinsi mana. Juga waktu terkait dengan misalnya dulu, sekarang ya, atau bisa lagi babakan-babakan waktu itu kita perhitungkan tentu berdasarkan petunjuk-petunjuk khusus ya, ciri-ciri khusus yang memang menunjukkan ada sesuatu yang penting, signifikan, sehingga memang perlu diperhatikan di waktu atau masa tertentu itu. Nah, itu secara umum ya, mempelajari bahasa dalam konteks sosial budaya. Tapi yang lebih khusus misalnya bahasa-bahasa suku bangsa ya, atau bahasa suku-suku bangsa yang ada di dunia itu dipelajari oleh etnolinguistik. Nah, antropologi sebetulnya lebih concern pada soal yang ini nih, etnolinguistik ya, mempelajari bahasa-bahasa suku-suku bangsa yang ada di dunia ya, yang sangat beragam sebenarnya. Katakanlah misalnya di Indonesia itu sering dinamakan bahasa daerah ya, padahal bahasa di daerah-daerah sangat mungkin lebih dari satu, beragam, atau bahkan sudah mengalami percampuran ya satu sama lain, sehingga menghasilkan satu ragam bahasa tertentu ya, campuran, tidak lagi murni bahasa satu suku bangsa tertentu, tapi sudah bercampur, sudah ada ya saling pengaruh mempengaruhi ya, mungkin dari kata-kata dan sebagainya ya. Nah, bahasa suku-suku bangsa di dunia sangat banyak dan belum seluruhnya ditulis dan diteliti
sebenarnya ya. Bahkan tidak sedikit pemilik dan pengguna bahasa suku-suku bangsa ini ada dalam keadaan buta huruf ya, masih ada. Nah, tugas antropolog atau ahli antropologi linguistik atau etnolinguistik ini ya, menurut Karin Berg misalnya, itu adalah memahami struktur atau aturan sebuah bahasa, mencari sistem tata bahasa yang berbeda dan cara memproduksi suara sebagai jalan untuk memahami bahasa ya, yang berpotensi memberi wawasan tentang perilaku budaya. Itu menurut Karin ya. Sementara misalnya menurut Susan de Amato, antropologi linguistik berusaha menelusuri latar belakang semua penuturan bahasa oleh manusia, membandingkan bentuk-bentuk bahasa dan memperhatikan hubungan antara evolusi bahasa dan evolusi berbagai budaya. Memahami cara orang memandang, berpikir, dan bereaksi terhadap dunia tempat mereka tinggal. Itulah tugas atau pekerjaan yang dijalankan oleh antropolog linguistik ini. Nah, yang keempat ya, sub bidang antropologi yang keempat, yang saya rasa bidang yang paling ramai di Indonesia atau juga di negara-negara lain, ini adalah bidang yang sangat ramai ya, dalam arti lebih banyak yang menekuni bidang ini. Nah, antropologi sosial budaya itu adalah studi komparatif dan lintas budaya dari masyarakat dan kebudayaan manusia. Nah, mendeskripsikan, menganalisis, menginterpretasi, dan menjelaskan kesamaan dan perbedaannya. Nah, memberi perhatian kuat pada perbedaan dan kesamaan kelompok manusia dari perspektif budaya material. Nah, perilaku sosial, dari bahasa dan pandangan dunia atau world view ya. Nah, ini memang satu hal yang mungkin bisa menjadi cara kita ya untuk melihat bahwa sebetulnya kehidupan itu bisa kita lihat dari sudut material, perilaku sosial, kemudian dari segi bahasa, tiga, yang keempat pandangan dunia ya, yang lebih ke sebetulnya ide-ide yang abstrak itu ya, kepercayaan, keyakinan, norma-norma, dan itu ada di world view ini. Nah, mungkin bisa kita bedakan, misalnya kalau di Indonesia kita kenal dengan tiga wujud kebudayaan yang dikemukakan oleh Prof. Kuncharan-Ningrat misalnya. Nah, walaupun beliau juga kemudian mengembangkan sebetulnya menjadi wujud itu hampir sama seperti ini ya. Jadi ada budaya material, perilaku sosial, kemudian bahasa dan pandangan dunia. Nah, budaya material ini memang sangat penting sekali sekarang ya. Kita melihat bagaimana benda-benda, alat-alat, teknologi ya, itu sangat penting sekali, karena dengan teknologi itu ternyata bisa mengubah perilaku ya. Ya, buktinya dengan adanya teknologi hari ini kita bisa melakukan hal seperti ini juga ya, buat kuliah jarak jauh, meeting jarak jauh, nah, dan bisa memvisualisasikan banyak hal yang sebelumnya tidak mungkin kita lakukan dengan teknologi. Jadi ada perubahan ya pada perilaku sosial. Nah, juga
perbedaan-perbedaan bahasa satu kelompok dengan kelompok lain ini juga dalam komparasi itu kita perlu perhatikan. Jadi kita perbedaan satu kelompok dengan kelompok lain karena beda bahasanya berbeda. Mungkin ahli-ahli bahasa tentu akan lebih sensitif ya melihat ini, lebih tegas, lebih jelas. Nah, kemudian untuk pekerjaan ini ya, melakukan komparasi lintas budaya dan sebagainya tadi, mendeskripsi dan seterusnya, itu antropolog sosial budaya terlibat dalam dua jenis aktivitas, yaitu yang pertama etnografi. Etnografi ini adalah mempunyai arti yang kurang-kurangnya dua ya di dalam antropologi ini. Pertama, dia bisa dilihat sebagai fieldwork ya, kegiatan di lapangan, bagaimana proses mengumpulkan data, menganalisis dan sebagainya, pokoknya kerja lapangan lah. Tapi bisa juga etnografi itu sebagai tulisan ya, sebagai tulisan hasil karya, hasil penelitian lapangan yang dituangkan. Nah, itu dia bisa menjadi sebuah buku, artikel, bahkan sebuah film barangkali ya. Itu etnografi ya. Dan yang kedua etnologi. Nah, ini sebuah berdasarkan perbandingan lintas budaya. Jadi etnologi itu adalah ilmu yang dibangun berdasarkan etnografi tadi. Jadi dengan etnografi A, B, C, D begitu banyak, kemudian dikaji, dipelajari, dianalisis sehingga lahirlah misalnya generalisasi, ya, lahirlah misalnya simpulan-simpulan atau teori-teori, konsep-konsep yang bisa berlaku, entah itu universal atau mungkin ya pada umumnya general gitu ya, tapi bisa juga mungkin hanya partikular ya, di tempat-tempat tertentu saja. Nah, itu antropologi sosial budaya kegiatannya atau aktivitas ya yang dilakukan oleh mereka yang menekuni antropologi sosial budaya. Nah, yang menarik ya, saya rasa ya perlu kita perhatikan adalah bahwa pada akhir abad ke-20 ya, akhir abad ke-20 ini tentu misalnya tahun 1980 ya, itu kan 90 itu akhir ya, atau mungkin tahun 70-an gitu ya. Nah, itu di Amerika Utara muncul subdisiplin antropologi yang kelima, ialah antropologi terapan. Nah, di tidak-tidaknya di Amerika Utara ya muncul subdisiplin kelima, yaitu antropologi terapan. Ini dirancang untuk mengakomodasi kepentingan para antropolog untuk mendapatkan pekerjaan di luar universitas dan museum. Jadi sebelumnya mungkin para antropolog ini bekerja di museum, bekerja di universitas sebagai dosen, sebagai peneliti. Nah, kemudian dia mulai bekerja di luar dua bidang ini karena memang ada hal yang memang bisa dilakukan, yang relevan ya untuk dia kerjakan. Nah, mengacu pada penerapan yang dia lakukan itu adalah mengacu pada penerapan data antropologis ya, perspektif antropologi, teori antropologi dan metode
untuk mengidentifikasi, untuk menilai, memecahkan masalah sosial kontemporer. Jadi masalah-masalah yang terjadi di zamannya itu dicoba dipecahkan oleh ahli-ahli antropologi dengan memanfaatkan data-data yang dia kumpulkan, ya, perspektif yang ada, teori yang ada, metode yang dia miliki. Nah, untuk bagaimana bisa menilai dan memecahkan masalah sosial kontemporer. Nah, selain itu munculnya subdisiplin terapan ini, semakin banyak antropolog dari 4 sub bidang tadi, ya, bekerja di bidang terapan seperti kesehatan masyarakat. Ya, banyak yang terlibat dalam kegiatan itu, ya, pembangunan kesehatan. Ya, keluarga berencana, terlibat dalam bisnis, riset pasar, pengembangan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya budaya. Nah, banyak yang terlibat di sana. Misalnya sebagai contoh, ya, antropolog medis, misalnya medical anthropologist, itu bekerja sebagai cultural interpreters, ya, atau penerjemah budaya dalam program-program kesehatan publik. Ya, jadi membantu program-program yang seperti itu agar cocok dengan budaya lokal. Nah, jadi dia bisa menginterpretasikan, ya, sebagai penerjemah kira-kira seperti apa misalnya kalau program yang akan diluncurkan di suatu lokal culture tertentu. Nah, itu bisa diterjemahkan dengan oleh antropolog ke dalam bahasa dan pikiran kelompok-kelompok yang menjadi sasaran program kesehatan tersebut, ya, sehingga bisa mudah diserap, bisa mudah diterima. Atau mungkin sebaliknya, ya, menjembatani, karena antara orang luar dan orang setempat itu kan selalu ada gap sebenarnya, ya, yang perlu dijembatani. Nah, jadi ahli-ahli antropologi terapan itu meletakkan dirinya atau berperan di pekerjaan-pekerjaan yang semacam itu. Nah, kemudian pada ini di akhir abad 20, ya, di akhir abad 20. Nah, kira-kira di awal, ya, di awal abad 21, ya, di awal abad 21 sebetulnya muncul lagi satu sub bidang lagi dari antropologi yang dikenal dengan antropologi publik atau antropologi publik. Jadi memasuki abad 21 muncul subdisiplin ke-6, yaitu antropologi publik, yang merepresentasikan banyaknya antropolog terlibat dengan isu publik. Nah, bahkan di dalam Asosiasi Antropologi Amerika muncul 40 bagian peminatan khusus, ya, yang sangat beragam, mulai dari asosiasi antropologi feminis, masyarakat antropologi pangan dan nutrisi, masyarakat antropologi visual, dan seterusnya. Jadi ada 40 kelompok-kelompok atau satuan-satuan seperti itu, ya, yang didasarkan pada peminatan itu. Ada yang berminat di bidang perubahan iklim, ya, climate change itu juga ada yang
berkonsentrasi pada kehutanan, ada juga yang membahas tentang seperti yang tadi dikatakan sampah ya dan lain sebagainya, konservasi dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali peminatan yang terjadi sehingga muncullah sebuah subdisiplin tersendiri yang dinamakan antropologi publik. Nah, apa sih dasar pemikiran kira-kira ya munculnya antropologi publik ini? Dasar pemikirannya bahwa apa itu namanya? Para ilmuwan ya dalam atau di luar kampus itu adalah bagian dari proyek yang lebih besar ya, secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kebaikan umum, tidak hanya kepentingan akademik atau karirnya. Nah, jadi antropolog itu sudah mulai melihat bahwa dirinya itu bukan lagi sekedar seorang pengamat, peneliti, tapi juga sudah menjadi bagian integral dari masyarakat yang mungkin sebelumnya hanya diamati ya. Nah, jadi ada terjadi pergeseran yang besar, yang kuat di kalangan antropolog ya. Nah, bahkan sampai kepada kesimpulan kehidupan sehari-hari antropolog adalah perwujudan partisipasi sosial politik. Jadi dia memang betul-betul sudah terlibat menjadi bagian dari masyarakat, menjadi bagian dari warga, dan tentu ikut dalam proses-proses pengambilan keputusan yang tentu ada risiko ya, bisa keputusan yang salah, bisa benar, bisa pro kontra, bisa melahirkan konflik. Itu adalah konsekuensi dari keterlibatan atau partisipasi yang penuh ya sebagai bagian dari masyarakat, partisipasi sosial politik. Nah, sebagai anggota masyarakat yang berpartisipasi, antropolog membawa keterampilan profesional ya dan wawasan kritis antropologi ke dunia yang lebih luas. Nah, jadi bagaimana antropolog itu juga bisa menularkan ya cara berpikir kritis kepada masyarakat, kepada warga. Nah, dan juga keterampilan profesionalnya ya, di dalam hal bagaimana membangun raport dalam riset misalnya, itu kan sebuah keterampilan yang menarik juga ya, menjalin hubungan sosial dengan orang lain ya, bagaimana menjaga agar hubungan itu bisa tetap solid dan sebagainya. Itu dalam riset antropologi sangat penting, sangat dijaga. Nah, itu ada baiknya juga sih sebetulnya ditularkan ya kepada, nah sekaligus juga soal kekritisannya itu ya, bagaimana misalnya melihat bahwa sebuah katakanlah culture yang di-create, dicipta, digiring, dibingkai oleh orang-orang kuat ternyata untuk kepentingan elit dan sebagainya, itu bisa dibawa masuk ke warga, ke khalayak yang antropolog itu sendiri menjadi bagian dari khalayak itu ya. Nah, antropolog publik bertanggung jawab secara moral dan etis untuk subjek penelitian mereka. Nah, jadi kalau sebelumnya nggak bisa hanya beralasan mengamati, kita mengambil jarak dari
sasaran masyarakat, dari partisipan, dari subjek penelitian kita itu. Nah, bagi antropolog publik ini sudah tidak demikian ya. Dia sudah bahkan berkolaborasi sebetulnya dengan warga, bersama-sama mengumpul data, mengambil keputusan, menarik kesimpulan. Nah, ini kita akan bicarakan nanti di dalam sesi lain ya, tentang kerja lapangan nanti. Nah, menjadi aktivis dan pencari intervensi untuk berubah daripada sekedar menafsirkan dunia. Jadi tidak lagi kita sekedar menafsirkan ya, memahami, tapi intervensi ya, sudah harus bisa mengintervensi untuk bisa berubah dari satu kondisi yang sebelumnya ke kondisi yang lain. Ya mungkin tentu tidak dengan secara katakanlah top down gitu, tapi lebih partisipatoris. Nah, antropolog publik adalah intelektual publik yang terlibat dalam perdebatan dan kontroversi pentingnya signifikansi nyata bagi dunia tempat ia tinggal. Nah, jadi intelektual publik artinya dia sudah harus terlibat ya, memikirkan, memecahkan persoalan sehari-hari, persoalan publik yang ada di tengah-tengah kehidupan. Tidak bisa lagi hanya mengambil jarak, memberi kritik, melihat tanpa harus turun. Dia harus turun tangan gitu ya, ikut serta memberikan solusi, memecahkan persoalan di dalam masyarakat. Jadi ini sebuah perkembangan, proses perkembangan antropologi yang terjadi. Jadi lingkup antropologi itu semakin luas seiring dengan perkembangan pemikiran, juga ya dalam segala bidang ya, filsafat dan lain-lain, bidang-bidang lain yang harus diserap. Saya rasa sampai di sini ya pembicaraan kita, dan ini semua didasarkan pada referensi seperti yang bisa dilihat dari ini yang tertera di sini ya. Kita mengambil sumbernya. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa di subscribe, like, dan share. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.